Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membahas materi tentang komposisi fungsi. Yang pertama ada operasi aljabar fungsi. Nah, ini dibaca sendirilah ya. Jadi yang A daerah asal, domain, dan daerah hasil fungsi ring. Kemarin sudah kita bahas ini ya. Ya, kalau fx domainnya adalah x elemen bilangan real, ini akar, maka yang di dalam akar itu lebih dari sama dengan 0, sama yang kemarin kita bahas juga ada fungsi bentuk pecahan atau perperahan atau rasional ya. Kalau yang di bawahnya gx-nya tidak sama dengan 0. Nah, itu diingat ya. Yang B, operasi aljabar pada fungsi. Jadi ada 4. Jadi kalau ada penjumlahan fungsi ya, maka kalau ada f ditambah gx, maka jadinya fx dipisahin, tulis dulu fx-nya itu apa, ditambah dengan si gx-nya, baru dijumlahkan. Begitu juga dengan yang dikurang, sama kalau dikali, sama pembagian sama aja ya, cuman bedanya dia ada operasinya. Contoh, misalkan di sini ada fx-nya x kuadrat plus x min 6 dan gx-nya x plus 3. Nah, ini kalau misalkan dijumlahin kayak mana? Kayak gini, ini tulis lagi deh ya. Jadi yang pertama dia kalau ditanya f ditambah g x, makanya sudah ditulis fx-nya apa? Fx-nya kan x kuadrat plus x dikurang dengan 6, dijumlah, sudah, berarti ini operasinya dijumlah. Gx-nya apa? Ditulis lagi. Gx-nya kan yang mana tadi ya? X plus 3 ini ya. X plus 3. Sudah, berarti kita jumlahkan dengan yang sama, yang sejenis dengan yang sejenis. Di sini kan ada x kuadrat, di yang gx kan nggak ada x kuadrat. Sudah, berarti ini x kuadrat aja. X kuadrat ditambah ini ada x, di fx-nya, di gx-nya kan juga ada x. Berarti kan ini sejenis ya, sama-sama x. Berarti kita jumlahkan, berarti kan x ditambah x jadinya kan 2x. Nah, ini min 6 dengan 3, ini kan sama ya, sejenis, sama-sama angka, jadi min 6 ditambah 3 jadi kan min 3 gitu ya. Kalau dikurangin ya udah, berarti dikurangin aja. Cuman ini bedanya kalau dikurang nanti kan ini minnya disebarin ke yang x, ke yang 3 juga ya, karena ini kan dalam kurung ya. Sudah, tinggal dioperasikan. Kalau dikali ya sudah, dikali aja. Kan kalau perkalian, ini kan ada perkalian x kuadrat, ditulis deh yang perkalian yang ketiga, perkalian f dikali g x, maka dia ya sudah tulis fx-nya kan x kuadrat ditambah x dikurang 6 dikali dengan gx-nya, x ditambah 3. Udah, berarti ini kan kita pelangi ya, sebarin ya satu-satu kan gini. Nah, yang x juga, yang min 6 juga iya kan, berarti kan min x kuadrat dikali dengan x, berarti kan x kuadrat ditambah dengan 1, karena ini kan x ini punya x pangkat 1 ya. Berarti kan kalau pangkat dikalikan maka pangkatnya dijumlahin. Tuh, berarti kan ini x kuadrat ditambah dengan 1. Kita habisin dulu sih deh ya. X-nya terus di ini dikali dengan 3. X kuadrat dikali 3 jadi kan 3x kuadrat. Nah, yang x kuadratnya, yang x kuadrat. Nah, lanjut yang ini, yang x-nya dikali juga. Berarti ini kan ditambah x, ini kan pangkat 1 ya. Ingat, ini pangkat kalau dikali jadi dijumlah 1. Dikali lagi dengan x dikali dengan 3, ini jadi plus 3x. Nah, lanjut lagi yang ini, yang min 6 dikali juga, berarti kan ini min 6 dikali 3 jadi 18, min 18. Sudah, ini tinggal kita sederhanakannya sama. Jadi kalau misalkan dia
sejenis ya, sama yang sejenisnya dijumlahinnya ya. Berarti kan ini X2 ditambah 1 pangkat 3 ditambah 3X kuadrat ditambah ini X1 tambah 1 ya tadi, X pangkat 2 ditambah 3X ini min 6 sama min 18 bisa ya langsung dijumlahin, jadinya min ketinggalan lagi, pantesan tinggalannya X nya ya, pantesan ini kok ada lagi, ini kan berarti kan X kuadrat nih 3X sama yang ini min 6X ya, X nya lupa tidak tertulis, kita hapus dulu ketinggalan X nya, ini min 6X min 6X. Dah, ini kan min 18. Sudah yang sejenis dijumlah dengan yang sejenis. Min 6X min 18. Dah, X pangkat 3 kan cuma ada 1 ya, nggak ada lagi, tulis berarti X pangkat 3. Yang ini kan sama-sama X2, berarti bisa kita jumlah ya. Berarti kan 3 ditambah 1 4. 4 apa? X kuadrat. Ditambah ini plus 3X dikurang 6X, berarti kan 3 dikurang 6, ini kan sejenis sama-sama X, berarti kan tinggal min 3 ya, 3 dikurangin 6 min 3, min 3 apa? Min 3X min 12 gitu ya. Yang per 18, yang per kalian. Sekarang untuk yang pembagian ya dibagi juga, dibagi, berarti F per GX nya, maka fx-nya tulis tadi fx-nya x kuadrat ditambah x min 6, tulis lagi gx-nya x plus 3. Nah, ini pangkat 2 ini kan bisa kita faktorkan kan, maka kita faktorkan untuk menyederhanakannya. Jadi ini kan x plus 3 sama x min 2, tahu ya cara faktorinya ya, kemarin sudah kita bahas. Yang ini x plus 3, ingat ya ini faktornya. Nah, ini faktornya. Jadi cari dua angka. Pertama kan buka dulu kan kurungnya. X itu kan. Cari dua angka, kalau dikalikan dua angka, kalau dikali hasilnya min 6, kalau dijumlah hasilnya 1. Yang ini, yang depan X ini kan 1 ya. Berarti kan nilainya 3 sama 2. Ini kan jumlahnya per 1, berarti minnya ada di 2. Jadi hasilnya 3 dikali min 2 kan min 6. 3 ditambah min 2 jadi 1. Jadi ini nilainya 3 dan min 2. Itu ya. Diingat lagi. Nah, ini kan sama ya, X plus 3 sama X plus 3 atas bawah. Jadi boleh kita coret, entah itu kan hasilnya jadi 1 ya, karena dibagi, berarti kan 1 dikali X min 2, atau dicoret, sisanya kan tinggal X min 2. X min 2, begitu ya caranya. Lanjut yang kedua, ada sifat-sifat operasi hitung aljabar. Nah, ini ya sifat-sifatnya. Yang pertama ada sifat komutatif pada penjumlahan. Jadi kalau misalkan dijumlahin, fungsinya dijumlahin, maka dia kalau misalkan dijumlahin P ditambah Q, hasilnya akan sama dengan Q ditambah P gitu ya. Nih, jadi PX ditambah Q itu hasilnya QX sama dengan QX plus PX. Jadi kalau pertama yang P dijumlahin dulu atau yang Q duluan yang dijumlahin sama aja. Nah, kalau yang sifat asosiatif pada penjumlahan ini ya, ini P plus Q kalau dijumlahin dulu baru dijumlahin dengan R, maka hasilnya akan sama dengan Q plus R dulu baru dijumlahin dengan P, sama aja gitu ya. Yang ketiga, sifat komutatif pada perkalian. Jadi P dikali dengan Q itu akan sama hasilnya dengan Q dikali dengan P ya. Contohnya ini ya. Nih, jadi kalau misalkan kita jumlahin yang PX nya yang 3X plus 2 dikali dengan QX nya 4X min 5, ini kebalikannya, Q dulu baru P, maka hasilnya dia akan sama aja. Begitu juga dengan yang 2 poin ini ya.
Yang keempat, sifat asosiatif pada perkalian. Jadi kalau misalkan PQ dulu dikali, habis itu baru kita kali dengan R, maka hasilnya akan sama dengan P dikali R dulu, kita kali dengan P. Sama ini ya contohnya. Ini yang D, ada daerah asal domain fungsi hasil operasi aljabar dua fungsi atau lebih. Kemarin kan kita belajarnya dia satu fungsi, domainnya berapa gitu kan. Kalau ini dia fungsinya ada satu atau ada dua atau lebih, maka berlaku kalau yang pertama ini ya, kalau daerah asalnya F ditambah GX, maka domain dari F ditambah G itu irisan dari domain F-nya dengan domain G-nya gitu ya. Sama ya, yang lain juga kalau dikurang, kalau dikali sama aja. Cuman bedanya ini, kalau dibagi maka ditambahin lagi. Irisannya itu ditambahin lagi ini, yang GX-nya tidak boleh sama dengan 0. Karena ini kan lihat ya, kalau pecahan yang bawah, yang GX-nya dia syaratnya tidak boleh sama dengan 0 gitu ya. Jadi tambahin ini lagi. Contohnya di sini ada fx sama dengan akar x dan gx-nya sama dengan akar 5 min x. Nah, ini contohnya kalau misalkan ditanya penjumlahannya, domain dari penjumlahannya. Berarti domain F plus G gitu aja ya nulisnya Ibu. Nah, maka kita cari dulu domain DF-nya berapa. Cari domain DF-nya. Berarti kan domain DF-nya ini fungsi fx-nya kan akar x. Kalau domain kan berarti ambil yang di dalam akar, terus yang di dalam akar ini lebih dari atau sama dengan 0 gitu kan ya. Jadi x lebih dari sama dengan 0 domain f-nya. Sekarang yang domain g-nya, nah kan ini ya sama ya, akar juga, berarti sudah yang di dalam akar lebih dari sama dengan 0. Berarti kan ini, berarti ini 5 min x lebih dari sama dengan 0. Jadi min x lebih dari sama dengan min 5. 5 pindah jadi min ya. Ini kan sama-sama, ini kan ada min x-nya, sedangkan kita butuhnya x doang, berarti kita kali dengan min x. Ingat kok yang sebelah kiri dikali min, berarti yang lain juga dikali min ya. Ini min ketemu lebih dari, jadi lawannya ya lebih dari kurang dari. Min kali min jadi 5. Jadi domain G-nya domainnya G-nya x kurang dari sama dengan 5. Untuk penjumlahan, tadi kan yang ditanya domain F plus G ya. Berarti dia irisan dari domain domain F dengan domain G. Berarti maka irisannya tuh maka ini jadinya x, dimana x-nya masukin yang ini ya, irisannya kan berarti x kurang dari sama dengan 5, x lebih dari sama dengan 0 tuh ya. Ini lanjut yang min kali sama aja ya caranya ya, seperti itu. Berarti yang ini yang pembagian. Sekarang yang pembagian, berarti maka domainnya df per g sama yang domain fungsi f-nya kan, berarti ini domain fungsi g ini ditambah lagi dengan yang gx-nya tidak sama dengan 0 irisannya. Ini ya ditambah lagi ini ya. Berarti kan domain f ini iris domain g, diiris lagi dengan x-nya, dimana gx-nya tidak sama dengan 0. Ini gx-nya tidak sama dengan 0 tuh ya, gak muat. Dah, berarti kan yang ini yang belum dicari ya.
Berarti kan GX-nya kan yang ini, yang akar 5 min X. Berarti akar 5 min X dia tidak sama dengan 0 syaratnya. Berarti kan X-nya berapa ya? Berarti kan ini punya akar, berarti ini kita kuadratin dulu kan ya, biarin hilang akarnya. Berarti kan ini 5 min X, 5 min X lagi, 5 min, ya benar 5 min X, tapi kenapa tulisnya 5X, 5 min X, 5 min X akar dikuadratin kan akarnya hilang, yang ini 0 dikuadratin kan jadi 0, berarti ini min X tidak sama dengan min 5, berarti X nya tidak sama dengan 5. Ini kan sama dikali-kali min ya, karena yang dibutuhin kita kan X bukan min X ya, dah gitu. Ini dikali min jadi plus, kali min jadi plus, jadi X nya tidak sama dengan 5. Berarti domain dari F per G sudah diirisan dari DF, DG, dan GX nya tidak sama dengan 0. DF tadi kan ini X lebih dari sama dengan 0, X dimana X nya, nah ya, lebih dari sama dengan 0, X nya kurang dari sama dengan min 5, yang ini yang F, ini yang G, yang ini yang GX tidak sama dengan 0. Berarti ini X kurang dari 5 ya, yang dari sini kurang dari sama dengan 5 kan ya, tapi dia kan tidak boleh sama dengan, berarti sama dengan yang hilang, tinggal sisa kurang dari 5. Dan yang ini X nya lebih dari sama dengan 0, berarti X lebih dari sama dengan 0. Nah ini domain dari F per G. Lanjut yang kedua, operasi komposisi fungsi. Jadi ini yang kedua, operasi komposisi fungsi. Nah ini definisinya dibaca ya. Jadi ini ada Hx sama dengan G komposisi F dalam kurung X, G dalam kurung Fx. Jadi ini bulat-bulat ini bacanya komposisi atau bundaran. Ini ibu tulis di lembar selanjutnya aja deh ya. Sini ada Hx. Nah jadi ini G komposisi Fx, ini nulisnya berubahnya jadi gini ya, G dalam kurung Fx. Nah ini bundaran atau komposisinya kita ganti dengan dalam kurung, terus F nya Fx. Nah ini maksudnya nanti si Fx nya ini, nanti Fx nya kita lanjutkan ke G atau kita masukkan ke G, ke Gx nya. Nah ini ada dua ya, jadi bisa G komposisi F atau F komposisi G, sama aja ya. Jadi kalau F komposisi G berarti kan F dalam kurung Gx. Nah disesuaikan aja, kalau misalkan G duluan udah berarti G duluan, kalau F duluan ya udah F dalam kurung bundarannya atau komposisinya jadi dalam kurung Gx gitu ya, sama aja tulisannya. Nah di sini ada diagram panah dari komposisi G komposisi bulatan atau bundaran G komposisi Fx yang di panahnya ya. Jadi fungsi F, pemetaan fungsi F dilanjutkan ke pemetaan fungsi G ya, ini dilanjutkan. Langsung aja ke contohnya. Ini ada fungsi F dan fungsi G. Kalau ditanya G komposisi Fx nya berapa, jadi G komposisi Fx nya itu kan berubah jadi G Fx ini ya. Jadi Fx nya kita lanjutkan ke G, berarti yang pertama kita lihat adalah fungsi dari si F nya nih, fungsi F. Kita buat diagram panah lagi deh ya. Ini
Nah ini fungsi f. Ingat ya, fx-nya kita lihat dulu. Fx-nya kita lanjutkan ke g. Berarti yang pertama fungsi f-nya kan ada 1 ke 3. Nah ini 3 kita lanjutin ke fungsi g-nya ya. Berarti kan 3 ini ada di sini, 3 sama 6. Berarti kita tulisin dulu ya. Berarti kan ini 1 ke 3. Yang f-nya kita lanjutin yang ke fungsi g-nya. Berarti 3 ini di fungsi g 3 ke 6. Nah gitu kan ya, berarti kan 1 ke 3, 3 ke 6. Lanjut yang f nya 2 ke 4, kita lanjutkan ke g ya, ada nggak 4? Nah ini kan ada 4 ke 8, berarti ini 2 ke 4, habis itu 4 ke 8. Nah terus di fungsi f ada 3 sama 5, lanjutin 5 nya. Nah ini kan 5 nggak ada di g, ya sudah berarti nggak ada, berarti ini hasil g komposisi f nya. Berarti g komposisi fx nya itu sama dengan, nah yang diambil ujung-ujungnya aja ya, yang pertama sama yang belakang, 1,6 dengan 2,8 tuh ya. Jadi kalau misalkan nanti dikasih tahu dalam soal itu dia pasangan berurutan bukan dalam diagram panah, ya sama aja caranya kayak gini ya. Caranya dibuat dulu diagram panahnya, baru dilanjutkan. Atau nah ini ibu buatin deh ya di dalam pasangan berurutannya. Berarti kan di sini kalau pasangan berurutannya di sini ada fungsi fx-nya, ini kita buat pasangan berurutan. Berarti kan ini 1,3 3 itu 2,4 3,5. gx-nya 1,2 3,6 4,8 8,16. Ini kalau misalkan kita buat dalam pasangan berurutan ya. Nah berarti kalau dalam pasangan berurutan ini kalau ditanya G komposisi F kan berarti dilihat F nya dulu baru si G nya, baru kita lanjutkan terhadap G. Nah di sini F nya kan ada 1 sama 3, dilihat G nya lanjutannya yang 3 yang kita lanjutin ya, berarti 3 sama 6. Oh yang 3 nya nggak usah ditulis, tulisnya yang ujungnya 1,6 gitu ya. Lanjut yang ini 2 sama 4, dilihat 4, oh ini 4 sama 8 ya, 4 sama 8. Nah ini kan 4 nya nggak ditulis, 2 sama 8. Yang 3 sama 5, 5 di sini kan nggak ada 5 nih gx nya, berarti nggak usah itu gitu ya kalau untuk mengerjakan yang pasangan berurutan. Udah lanjut komposisi fungsi. So ini yang ke B ada sifat-sifat komposisi fungsi. Sifat-sifat komposisi fungsi. Nah, yang pertama itu ada operasi komposisi fungsi tidak berlaku sifat komutatif. Jadi dia tidak berlaku sifat komutatif, jadi G komposisi F atau G bundaran F itu dia tidak sama dengan F komposisi G. Ya, tidak sama dengan. Jadi G komposisi F itu beda dengan F komposisi G. Yang kedua, ini tidak berlaku sifat asosiatif. Ini G komposisi H, F komposisi. Ini berlaku sifat asosiatif sama dengan F komposisi G komposisi H.
Nah, yang ketiga, komposisi fungsi berlaku sifat identitas. Jadi F komposisi identitas sama dengan identitas komposisi F ini sama dengan si F. Lanjut ke contoh soalnya. Contoh soal yang di halaman 54 nomor 1 itu kan udah Ibu jelasin ya, tadi udah ada di contohnya. Nah, ini yang contoh soal nomor 2. Kalau tadi kan komposisi fungsinya dalam bentuk diagram atau pasangan berurutan. Nah, ini dia dalam bentuk fungsinya. Jadi ke nomor 2 diketahui fx-nya sama dengan x kuadrat dikurang 5x ditambah 4 dan gx-nya sama dengan 2x plus 3. Tentukan atau selidiki f komposisi G dan G komposisi H. Ini langsung yang ke B aja ya. Tentukan rumus fungsi f komposisi Gx-nya. Tentukan f komposisi Gx dan yang B dulu deh ya. Nah, jadi sudah, berarti ini kan f komposisi Gx-nya dia berubah jadi f, bundarannya jadi dalam kurung Gx ini. Nah, ditulis F-nya, tulis dulu F, Gx-nya apa? Ditulis dulu ya yang di dalam kurung kan ya, baru nanti dilanjutkan ke F atau dimasukkan. Berarti kan ini 2x plus 3. Ini kan F-nya apa? F-nya kan tadi x kuadrat min 5x tambah 4. Nah, si 2x plus 3 ini kan tadi dilanjutkan atau dimasukkan ke dalam rumus fungsi f-nya. Kemananya? Ke x-nya ini. Jadi yang x ini kita ganti dengan 2x plus 3 itu ya. Jadi ini 2x plus 3 kuadrat dikurang 5. X-nya apa? X-nya diganti dengan 2x plus 3 itu ya. 2x plus 3 ditambah 4. Nah, ini tinggal kita sederhanakan. Maka dapatlah hasilnya. Ini 2x plus 3 kita kuadratkan kan jadi 4x kuadrat ditambah 12x ditambah 9. Nah, ini hasilnya. Terus yang ini kan kita kali. Min 10x min 15 ditambah dengan 4. Nah, kita sederhanakan kayak yang di awal tadi ya, yang serupa, yang sejenis dengan yang sejenis. Ini kan 4x kuadrat, nggak ada yang sejenis. Yaudah 4x kuadrat, ini 12 sama 10 ya, sama-sama x. Berarti ini plus 2x, 9 sama min 15 sama 4. Jadi min 2. Nah, itu ya caranya ya. Kalau untuk yang G komposisi F, yang B yang C deh ya. Yang C itu G komposisi F A sama dengan 3. Maka kita cari dulu G komposisi F-nya, baru nanti kita masukin. Berarti kan ini G komposisi F X-nya dulu yang kita cari ya. Berarti kan G dalam kurung Fx. Berarti si Fx-nya ini nanti dimasukin ke G. Nah, ini kan F-nya kan x kuadrat min 5x kan ya. Kita masukin ke G. Tulis saja dulu x kuadrat min 5x ditambah 4. Nah, ini nanti berarti yang di dalam kurung ini buat gantiin si x yang ada di dalam Gx. Nah, ini ya. Nah, buat gantiin ini nih. Berarti kan 2 dalam kurung x-nya diganti yang ini, x kuadrat min 5x ditambah 4 plus 3.
dikali 2x kuadrat min 10x plus 8 ditambah 3. Berarti ini 2x kuadrat min 10x ditambah 8 tambah 3 11 ya. Nah, baru kita masukin hasil kita ke dalam sini tadi ya. Tuh, kita hapus. Nah, yang ditanyakan dia G komposisi FA sama dengan 3. Yaudah, ini masukin ini. Cuman ini x-nya diganti A ya, karena ini kan dalam kurungnya A mintanya, bukan si X. Berarti ini 2 dalam kurung A kuadrat min 10A ditambah 11 sama dengan 3. Maka ini kita sederhanain, ini jadi 2A kuadrat min 10A 11, 3 pindah jadi min 3 ya, 11 dikurang 3 jadi 8 sama dengan 0. Nah, ini kan bisa sama-sama bagi 2 ya, biar lebih sederhana ya. Lanjutin ke belakang, nggak cukup. Berarti ini A kuadrat min 5A ditambah 4 karena kita bagi 2. Nah, ini kan bisa difaktorkan, berarti cari 2 angka, kalau dikali min 4, kalau dikali 4, kalau dijumlah min 5, berarti kan min 1 sama min 4 sama dengan 0. Jadi dapat A nya sama dengan 1 atau A nya sama dengan 4 gitu ya. Udah, sisanya dikerjakan soal UK 1 ya. Kerjakan nomor berapa nih, halaman UK 1 halaman 55. Kerjakan nomor 1 habis itu nomor 3 4 5 6 7 9 11 12 dan 13 14. Dah. Tuh, dikerjakan 1 3 4 5 6 7 9 11 12 13 14. Dari Ibu akhiri pertemuan hari ini. Ibu akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.